Halo para penghuni daratan, bagaimana kabarnya? Udah pada mandi? Belum ya? Sama dong kayak saya. Kembali lagi bersama saya Jenderal Cahaya. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan merangkum film Pirates of the Caribbean yang ketiga. Film ini dirilis pada tahun 2007 dan masih digarap oleh sutradara yang sama dengan film pertama dan keduanya, yaitu Gore Verbinski. Karena kemarin yang kedua itu endingnya gantung sekali ya, saya rasa juga kalian yang nonton masih penasaran gimana kelanjutannya. Oke lah kalau gitu, ini dia Pirates of the Caribbean at World's End. Captain Jack Sparrow. Film akan diawali dengan scene beberapa bajak laut yang dihukum gantung. Lalu ada seorang anak kecil yang akan digantung bernyanyi tentang bajak laut yang diikuti oleh semua orang. Berganti pada Elizabeth yang berada di Singapura dengan naik perahu kecil. Lalu dia dihadang oleh dua orang penjaga di sana dan muncullah Barbossa untuk membela Elizabeth. Diikuti oleh Mr. Gibbs dan kawan-kawan yang juga ke sana dengan menyelam melewati sungai. Yang ternyata tujuan mereka ke sana adalah untuk menemui Kapten Sauveng. Mereka bernegosiasi dan meminta bantuan Sauveng untuk memberi kapal dan awak agar mereka bisa berlayar ke Davy Jones' locker untuk menyelamatkan Jack dan memberitahu Sauveng akan panggilan Breton Court, yaitu panggilan ke-9 Raja Perompak. Namun, pertemuan mereka dengan Sauveng tidak berjalan lancar karena pasukan Lord Beckett datang merusuh. Lalu terjadilah pertempuran antara mereka yang membuat markas Sauveng hancur. Lalu dimulailah perjalanan mereka untuk menyelamatkan Jack. Mereka melewati tempat yang sangat dingin yang membuat tubuh mereka beku. Pintel bertanya, mengapa Tia Dalma tidak membangkitkan Jack saja seperti dia membangkitkan Barbossa? Tia Dalma menjawab bisa membangkitkan Barbossa karena dia hanya mati. Sementara Jack, dia bukan mati tetapi roh dan tubuhnya dibawa ke tempat yang tidak bisa ditemukan sebagai hukuman yang berlangsung selamanya. Tempat itu adalah Davy Jones' locker. Scene berganti pada Lord Beckett yang sedang melihat kapal-kapalnya yang dihancurkan oleh Davy Jones. Karena memiliki jantungnya, Lord Beckett menemui Davy Jones lalu memintanya beserta Flying Dutchman berlayar di bawah perintahnya dengan mengancam akan menembak jantung itu. Kembali pada Will dan kawan-kawan yang sepertinya tersesat. Tetapi Barbossa mengatakan kita memang harus tersesat untuk menemukan tempat yang tidak bisa ditemukan. Karena jika tidak, semua orang bisa menemukan tempat itu. Yang ternyata, mereka berlayar ke sebuah jurang yang sangat dalam, besar, dan gelap. Dan mereka pun jatuh ke dalam jurang tersebut. Ganti pada Jack yang lagi di atas Black Pearl. Di sebuah tempat yang tidak ada apa-apa, hanya ada cahaya putih di sekeliling tempat itu. Terus Jack nemu sebiji kacang, pas dia mau makan, yang ternyata itu Jack juga. Captain, slack and brace out. Yang ternyata juga di sana semua orangnya itu Jack Sparrow. Tapi itu hanyalah hayalan Jack yang asli. Padahal dia hanyalah sendirian di sana. We have lost speed. Do you know? It will all have to be read of you. Don't wash my hands of this weirdness. Lalu Jack berjalan-jalan keluar dari kapal dan dia menemukan sebuah batu, mengambilnya dan membuangnya. Tapi berapa kali pun dibuang, batu itu kembali lagi ke belakang Jack. Yang ternyata adalah seekor kepiting, bukan batu. Kepiting itu yang melihat Jack kesusahan menarik kapalnya, lalu memanggil ribuan koloninya untuk mengangkat kapal itu dan menggerakkannya.
Jake yang melihat kapalnya bergerak sendiri cuma bisa pelangak-pelongo. Sampai pas sudah jauh, baru dia kejar itu kapal. Kembali pada Will dan kawan-kawan yang sudah sampai di Davy Jones' locker. Dan mereka melihat Black Pearl yang berlayar di atas pasir beserta Jake di atasnya. Lalu Jake menghampiri mereka dan mengira bahwa dia hanya berhalusinasi. There's been a perpetual I know that. Excuse you. The weathering court is calm. Weigh anchor, all hands. Prepare to make sail. Setelah sedikit berbincang-bincang dan menjelaskan kalau mereka di sana untuk menyelamatkan Jake, dan Lord Beckett memiliki jantung Davy Jones serta dia harus memenuhi panggilan Brethren Court yang akhirnya mereka pun berlayar. Saat malam, mereka melihat arwah-arwah yang mati di lautan sedang berlayar menuju alam gaib. Elizabeth yang melihat ayahnya di antara arwah-arwah tersebut mencoba untuk mengajaknya kembali. Tapi itu tidak bisa, karena ayahnya sudah mati. There was this chest, you see. Come aboard! Please come with us! Lalu saat matahari hampir terbenam lagi, mereka belum bisa keluar dari Davy Jones' locker. Dan jika matahari sudah terbenam, mereka belum keluar, mereka akan berada di sana selamanya. Jake yang sedang memperhatikan petunjuk di peta akhirnya mengetahui bagaimana cara keluar dari tempat itu. Lalu dia berlari dari satu sisi kapal ke sisi lainnya yang membuat kapal itu terbalik dan mereka berhasil kembali ke dunia. Lalu mereka berlabuh di sebuah pulau untuk mencari air tawar. Dan di pulau itu, mereka melihat kraken yang sudah tak bernyawa. Tapi tiba-tiba datang Xiao Feng menangkap mereka. He's the captain. Lalu dia menyerahkan Jake pada Lord Beckett. Yang ternyata Lord Beckett ingin Jake menjelaskan semua hal mengenai Brethren Court. Sebagai gantinya, dia akan diberi kebebasan. Were I in a divulge? Who the pirate was. Singkat cerita, Xiao Feng menjadi sekutu Jake dan kawan-kawan dengan syarat dia akan membawa Elizabeth. Sementara Jake berhasil kabur dan kembali ke Black Pearl. If I wasn't, this would probably never work. Single drop of rum. Lalu mereka pergi ke Shipwreck Cove, yaitu tempat pertemuan 9 raja perompak. Kembali pada Elizabeth, yang sepertinya Xiao Feng mengira kalau Elizabeth adalah Calypso. Dan karena udah kepalang nafsu, dia langsung... Tapi tiba-tiba... mereka diserang oleh Flying Dutchman yang dipimpin oleh Norrington. Sebelum kematiannya, Xiao Feng memberikan kalungnya pada Elizabeth, dan sekarang dia adalah kapten dan juga menjadi salah satu dari 9 raja perompak. Lalu Elizabeth dipenjarakan bersama awaknya. Di penjara itu, dia bertemu dengan Bootstrap. Bootstrap bercerita kalau Will akan membebaskannya dengan cara membunuh Davy Jones. Tetapi jika dia melakukannya, dia akan menggantikan Davy Jones menjadi Kapten Dutchman dan selamanya, dan dia akan kehilangan Elizabeth. Di sisi lain, Will mencoba untuk berkhianat dengan cara membuang mayat ke laut sebagai petunjuk untuk Lord Beckett. Namun ketahuan oleh Jake. Setelah sedikit ngobrol tentang bagaimana cara membunuh Davy Jones, Jake mengeluarkan jurus Jigong Naga yang bikin Will jatuh ke laut. My regards to Davy Jones. Kembali ke si Norrington yang berkhianat dan membebaskan Elizabeth. But never joined. Go now, sailor. Stand down. Namun, ia ketahuan oleh Bootstrap yang sudah hilang ingatan.
dan Norrington pun ditusuk oleh Bootstrap. Berganti pada Jack dan kawan-kawan yang udah sampai di Shipwreck Island, dan Barbossa yang menyuruh Pintel dan Ragetti untuk memenjarakan Tia Dalma yang sebenarnya dia adalah Calypso. Motor, mantap. Kembali pada Will yang menemui Lord Beckett dan juga Davy Jones untuk bernegosiasi. You didn't tell him. We rescued Jack from the Told me. There's an issue. I believe you're familiar with a person. Will akan mengantar mereka ke Shipwreck Cove dan sebagai gantinya, ia meminta kebebasannya dan Elizabeth. Barbossa dan kawan-kawan yang udah sampai di Shipwreck Cove Look at them all. And I owe them all money. langsung memulai rapatnya dengan ke-9 raja perompak lainnya. Dia meminta para raja perompak untuk menunjukkan koinnya sebagai tanda kekuasaan. Just pieces of junk. Aye, the original the brethren were to a one. What? To 9 pieces. Spyro! Dan kurang 1, yaitu Sauveng. Lalu datanglah Elizabeth yang bilang, Fell to the Flying Dutchman. Just Listen to me. Wait. Okay, they're on their way here. kalau Sauveng udah mati dan dia adalah penggantinya. Elizabeth memberitahu kalau lokasi mereka sudah diketahui oleh Lord Beckett dan Jones, dan dia mengusulkan untuk bertempur. We fight. Namun usulan itu ditolak mentah-mentah oleh raja perompak yang lain. Tapi Barbossa mempunyai usulan lain, yaitu membebaskan Calypso, sang Dewi Laut. Usulan Barbossa itu sebagian setuju dan sebagiannya lagi menolak, karena Calypso adalah musuh mereka. shoot his tongue. We are enemy now. And his moods improved. I'll agree with something. We'll Me? I silence you. This is madness. Lalu Jack meyakinkan mereka untuk berperang daripada mati di sana yang hanya memiliki sedikit persediaan makanan. Forget our dear friends, the cuttlefish. Each other without a second thought. Human nature, isn't it? It seems quite grim to me, any way you slice it. Tapi yang berhak menyatakan perang hanyalah raja dari ke-9 raja perompak itu. Karena itulah, berdasarkan hukum Breton, mereka mengadakan pemilihan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi raja mereka. Dan semua perompak itu memilih diri mereka sendiri. That's French man. Mistress King. Elizabeth Swan. Elizabeth Swan. Tapi dengan sangat mengejutkan, Jack memilih Elizabeth. Dan sudah pasti, Elizabeth menyuruh mereka menyiapkan kapal dan besok pagi mereka akan berperang. At dawn, we're at war. And so, we shall go to war. What? Keesokan paginya, karena melihat pasukan musuh yang sangat banyak, Apa gerangan terjadi? Elizabeth dan kawan-kawan memilih untuk berunding terlebih dahulu. Dari hasil perundingan itu, terjadi pertukaran antara Jack yang ke sisi Lord Beckett dan Davy Jones dengan Will yang akan berada di pihak Elizabeth dan Barbossa. Dan mereka memutuskan untuk berperang. In which case only most of you will die. You murdered my father. We will fight. Jack yang dipenjara kembali, halu dan ngomong sama diri sendiri. Have the heart. Then again, lose the step. Di sisi lain,
Barbossa memulai ritualnya untuk membebaskan Calypso dan berharap dia akan membantunya. Tapi sama sekali enggak. Setelah dibebaskan, Calypso langsung berubah jadi ribuan kepiting dan nyebur ke laut tanpa memberi bantuan apapun. Mereka pun mulai mengeluh dan pasrah dengan keadaan. Tapi, sebagai raja dari seluruh perompak, Elizabeth dengan pidatonya mulai membangkitkan semangat para perompak untuk tetap bertarung. There to us. Frighten Bildra and freedom! And we'll see as the flash of us! Brace the colors. Pertarungan dimulai dengan Black Pearl melawan Flying Dutchman di tengah pusaran air. You're afraid to get wet. Do not start and gain it! My feet! Sementara Jack berhasil keluar dari penjara Wish us luck, boys. We'll need it. Nobody move! Drop me brain. dan mencuri jantung Davy Jones. That is true. If there were no fish pit, there'd been the chest. And if there were no chest, we wouldn't need it. Namun, saat keluar, dia bertemu dengan Jones. Jones, lalu Jack kabur ke atas tiang layar. Tetapi Jones mengejarnya dan bertarunglah mereka di sana. The chest! Di tengah pertarungan, Will melamar Elizabeth dan mereka meminta Barbossa sebagai penghulu untuk menikahkan mereka. Elizabeth, will you marry me? I've made my choice. What's yours? Barbossa! Marry us! Now! We've been lovers we together here today. Do you take me to be your husband? Great! As captain, I now pronounce you! You may kiss! Bodoh amat perang, yang penting kawin. Kembali pada Jack yang lagi duel sama Barbossa. No, you don't. Sementara itu, kapal mereka semakin dekat dan bertabrakan. Lalu Jack sambil bergelantungan menembak tangan Davy Jones yang membuat peti yang berisi jantung itu jatuh. Will yang melihatnya mencoba mengambilnya, tapi dia dihalang oleh ayahnya sendiri, yaitu Bootstrap yang masih hilang ingatan. Setelah mengalahkan Bootstrap, Will melawan Davy Jones. I'm a heartless Perspective. Namun sayang, dia kalah dan jantungnya ditusuk oleh Davy Jones. Bootstrap yang ingatannya kembali langsung menyerang Davy Jones, sementara Jack yang sudah mendapatkan jantung itu menusuknya dengan menggunakan tangan Will. Singkat cerita, Jack dan Elizabeth berhasil kabur dari Dutchman yang semakin terhisap ke tengah pusaran. Meninggalkan Will yang masih di sana, dan mereka masih harus berhadapan dengan kapal Endeavour Lord Beckett beserta para armadanya. Tapi tiba-tiba muncullah Flying Dutchman dari bawah laut dengan Will sebagai kapten barunya yang membantu Black Pearl melawan Endeavour. Serangan meriam yang bertubi-tubi dari Black Pearl dan Flying Dutchman membuat kapal Endeavour beserta Lord Beckett di dalamnya hancur berkeping-keping. Melihat Endeavour yang dihancurkan, para armada lainnya pun memutar balik kapalnya, dan kemenangan berpihak pada Jack dan para perompak. Take first! Film pun ditutup dengan adegan Will dan Elizabeth.
tamat. Ya, akhirnya kelar juga ya dari trilogi Pirates of the Caribbean. Sebenarnya masih ada sih film keempat sama kelimanya, tapi karena udah digarap sama sutradara yang beda, jadi kayak filmnya udah kayak beda banget gitu, nyambung kalau menurut saya ya. Nah, pesan yang bisa diambil dari film ini adalah bersatu kita teguh, bercerai kita kawin lagi. Bukan kawin pas perang. Kawin pas perang. Dan ya, kalau kalian yang mau request film, silakan tulis saja di kolom komentar. Siapa tahu nanti kita baca ya. Dan juga jangan lupa like, komen, sama subscribe-nya ya. Saya Jenderal Cahaya dan juga editor saya Kolonel Bayangan mengucapkan bodo amat.